Pagi, Prof. Pagi. Beberapa kesempatan lalu, Prof pernah menceritakan tentang pemikiran Paul Bourdieu, ya kan? Itu tentang arena, habitus, dan kapital. Nah, kapital itu nanti akan menimbulkan ada kapital ekonomi, kapital sosial Sosial. budaya, dan juga kapital simbolik. Ya, Nah, yang menarik yang terakhir ini, Prof, kapital simbolik. Nah, itu yang seperti apa sebenarnya? kapital simbolik ya. Sebenarnya dia model kembangkan istilah kapital simbolik itu dengan kekerasan simbolik ya. Jadi symbolic violence itu adalah kekerasan simbolik, dan selama ini sebenarnya begitu dia kemukakan tentang kekerasan simbolik itu menjadi satu sebenarnya pengaruh yang luar biasa, terutama sekali untuk misalnya ilmu sosiologi, misalnya juga filsafat ya. Dan kemudian apa yang dianggap penting, karena yang selama ini orang hanya mencoba memikirkan dan masalah yang sifatnya hanya kekerasan fisik, kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya ada kekerasan yang mungkin bisa lebih berbahaya daripada kekerasan simbol fisik itu, yaitu kekerasan simbolik. Jadi yang dimaksudkan dengan kekerasan simbolik itu sebenarnya adalah kekerasan yang dilakukan yaitu melalui dengan dia bentuk dominasi simbol-simbol sebenarnya. Jadi bukan dalam tindakan, tapi simbol dalam pengertian di sini misalnya, kalau misalnya saya melihat saya guru misalnya, kemudian selalu memberikan misalnya ini pada anak-anak, ya, itu sebenarnya sudah selalu bentuk kekerasan, apalagi misalnya itu ditujukan misalnya sering sekali pada seseorang. Nah, kalau itu dilakukan, itu sebenarnya salah satu bentuk kekerasan simbolik. Atau misalnya juga saya selalu kalau datang misalnya ada yang selalu mata saya melotot ke seseorang atau beberapa orang, itu juga kekerasan simbolik. Jadi kekerasan simbolik ini memang sebenarnya dampaknya sangat luar biasa, karena itu berpengaruh pada permasalahan psikologis, ya. Bukan hanya psikologis, tapi karena psikologis itu juga bisa berdampak pada misalnya pilihannya, pekerjaannya untuk masa depan. Kan sering sekali misalnya anak itu akhirnya tidak mau lagi sekolah karena memang akhirnya dia ya memang tidak pernah ditampar gitu, tapi ya tidak pernah dipukul, tapi ada satu bentuk kekerasan yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu ini, walaupun ini selama ini sering dilakukan, tapi tidak dijelaskan dalam apa yang sebenarnya istilah akademik, dan dia mengukakan istilah itu dengan apa yang kita sebut tadi dengan kekerasan simbolik. Nah, saya setuju tuh, Prof. Bourdieu itu relevan sekali dengan peristiwa yang terakhir ya, Prof. Ya. Bagaimana presiden kita melakukan kekerasan simbolik dengan mengatakan bahwa dia akan mengawasi setiap hari. Nah, itu gimana tuh, Prof? Ya kan begini. Kan itu sebenarnya kan itu jadi problem sekarang. Bukan hanya sebenarnya di ketika di masalah cawe-cawe, kemudian masalah yang kekerasan simbolik. Jadi waktu itu kan sebenarnya dia mengumpulkan bersama Menteri Dalam Negeri, kemudian misalnya sampai pejabat sampai ke bawah itu ya. Kemudian ditanya misalnya pada Menteri Dalam Negeri ya, Tito Karnavian, berapa waktu setiap semua pejabat ini dilaporkan di hasil laporannya. Lalu dijawab ya, sekali 3 bulan. Lalu dia bilang, saya tidak saya setiap hari akan amati, dia bilang begitu. Dan orang-orang itu bertepuk tangan. Jangan tepuk tangan, dia bilang. Saya amati, kalau saya sedikit melihat ada kira-kira yang melenceng, yang salah, hari itu juga saya bisa. Wah, itu bentuk berhentikan. Ancaman itu ya, Prof. Itu ancaman itu ya. Benar-benar sangat jelas kekerasan simbolik ya, betul. Kerasnya sekali. Betul. Ya. Nah, kalau bicara simbolik itu pasti ada kaitannya dengan kebudayaan ya, Prof. Ya, atau kultural. Nah, itu kalau kekerasan kultural itu beda tidak dengan simbolik, Prof? Berbeda. Kalau misalnya kan dia misalnya membedakan antara apa dengan kekerasan struktural ya. Jadi tadi itu sudah bentuk kekerasan struktural. Tadi, ya. Jadi dia membedakan misalnya apa yang disebut dengan kekerasan struktural dan kemudian kekerasan kultural. Kekerasan kultural itu sebenarnya itu biasanya yang terjadi pada tradisi-tradisi budaya. Ya. Jadi misalnya kan ada orang yang harus misalnya berpakaian begini dan kemudian kita harus misalnya melakukan tindakan yang begini gitu, dan itu sudah dianggap biasa gitu. Jadi kalau misalnya saya tidak bertemu misalnya dengan seseorang, katakanlah misalnya pejabat, dan harus saya nunduk, ya, itu nanti dianggap tidak sopan. Tapi tidak semua budaya yang seperti itu. Di budaya kita misalnya, ya setahu saya di Sumatera hampir tidak ada yang menggunakan budaya seperti itu. Jadi sebenarnya yang bahaya di situ adalah sebenarnya ada yang sebenarnya ketidaksetaraan, ketidakadilan. Padahal prinsip yang sekarang selalu banyak dibicarakan orang itu adalah prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Ya, itu sebenarnya
di kajian-kajian gender atau masalah politik atau misalnya global itu selalu menjadi perhatian sekarang apa yang disebut misalnya dengan keadilan dan kesetaraan itu. Jadi penghargaan terhadap hak asasi manusia itu yang sebenarnya banyak sekali tidak dipahami, permasalahan etik tidak banyak dipahami, mulai dari presiden dan pejabat-pejabat ke bawahnya. Dan sering sekali sepertinya membuat apa yang kita sebut tadi dengan kekerasan simbolik ini. Nah, dengan budaya globalisasi ini, struktur sosial kita itu yang mana, Prof? Apakah masyarakat kita yang ada di sekitar kita atau bagaimana? Karena kita kan sudah bagian dari dunia, Prof. Masyarakat ada di sekitar kita itu bisa kurang berpengaruh. Ya, karena kan dan ini yang kadang-kadang coba misalnya kalau kita lihat ya, mungkin ibu-ibu yang kadang-kadang tidak menyadari bahayanya. Anak-anak yang baru aja misalnya walaupun misalnya bukan dalam bentuk apa yang sesungguhnya, tapi kerja mereka itu misalnya, saya sering kalau misalnya naik kereta itu ya, itu anak-anak itu begitu aja kerjanya dan gadget gitu gadget itu ya. Jadi itu sebenarnya sudah tradisi membiasakan mereka untuk menganggap itu sebenarnya hal yang wajar. Perbedaannya adalah, dampaknya adalah ya, banyak sekali sekarang para sosiolog ya, ilmuwan-ilmuwan yang menjelaskan bahwa sekarang sebenarnya ada perubahan yang sangat luar biasa ya, terjadinya bukan hanya pada 1-2 orang tapi pada generasi ya. Jadi makanya sekarang ada mengatakan misalnya generasi Z ya, ada generasi milenial dan ada yang kita bukan milenial, bukan generasi. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa generasi yang misalnya hadir setelah lahir setelah tahun misalnya 90-an misalnya, itu masuk generasi Z gitu ya. Mereka mempunyai ciri-ciri dan apa yang relatif sama ya. Ciri-ciri mereka itu karena memang mereka dibentuk oleh pengaruh apa yang kita sebut tadi struktur sosial dan struktur internet secara struktural gitu ya. Jadi ada satu buku yang menarik ya. Saya sempat juga, mudah-mudahan saya cari-cari masih ada tulisan tentang itu, dari tulisan dari Ben Ager. Dia sosiolog dan itu banyak sekali tulisannya. Dia membicarakan tentang permasalahan pengaruh yang sangat kuat dari internet itu yang sebut akhirnya itu membentuk sebenarnya manusia, individu manusia itu, dan dia membuat bukunya itu aja berjudul Virtual Man, ya, manusia virtual. Dan manusia virtual itu mungkin sekarang sudah mulai tergambar pada apa yang kita kenal sekarang dengan generasi Z itu ya. Jadi generasi milenial masih lebih tapi begitu yang misalnya kita masuk pada generasi Z itu lebih banyak lagi ya pengaruh internet itu, media sosial itu pada kesadaran dan sikap-sikap mereka. Jadi struktur sosial mereka itu ya globalnya itu. Bukan ke daerah. Bukan ke daerah lagi. Dan itu sebenarnya sangat berkembang. Saya pernah belum lama diminta untuk memberikan kuliah di program kajian strategi global itu tentang apa yang disebut dengan global citizenship, kewarganegaraan global. Jadi itu sebenarnya pilihan menarik juga. Karena kalau misalnya kita bicarakan tentang misalnya kewarganegaraan global, itu bukan berarti bahwa kita meninggalkan rasa cinta dan kewargaan kita, negaraan kita. Tapi kita sadar bahwa kita sekarang, itu problem yang penting, bahwa sekarang kita di dunia ini sebenarnya hidup pada satu dunia dan memiliki penghargaan terhadap kemanusiaan yang sama dan menghadapi masa depan yang sama dan mengatasi masa depan yang tantangan masa depan yang sama itu dengan secara bersama, dan itu yang sebenarnya dikemukakan pada apa yang disebut misalnya pada kasus-kasus yang munculnya misalnya permasalahan pemanasan global atau misalnya SDGs ya yang 17 poin itu juga sebenarnya salah satu bentuk apa yang kita sebut tadi dengan tantangan global yang harus dihadapi bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, kolaborasi antara negara dan ilmuwan untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi itu kuliah-kuliah yang menarik. Saya kebetulan juga diminta memberikan kuliah tentang SDGs itu ya di kajian Eropa. Saya juga diminta itu untuk menjelaskan misalnya tentang tadi saya katakan tentang misalnya global citizenship itu sebenarnya arah sekarang karena dianggap PBB itu sebenarnya sudah tidak mungkin dipertahankan untuk bisa menyatukan dan menikan sikap perlawanan antara negara dengan negara, karena akhirnya kelompok-kelompok yang mereka bentuk terutama sekali misalnya Amerika dan NATO itu selama ini menjadi apa yang kita sebut seperti polisi dunia, tapi sekarang mereka sudah mulai kewalahan menghadapi itu dan sekarang muncul apa yang kita sebut sekarang misalnya dengan habisnya, runtuhnya hegemoni Barat itu. Menarik sekali. Nanti menarik lagi. Mari kita jelaskan tentang hegemoni. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih.